Materi pertama kita untuk PPKN yaitu menjelaskan simbol-simbol Pancasila dan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Nah, pengamalan ini bisa kalian tulis kata lainnya yaitu pelaksanaan atau bagaimana cara kita melakukan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tolong digarisbawahi juga, Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Pada dada burung Garuda terdapat perisai yang berisi simbol-simbol Pancasila. Ini merupakan burung Garuda dan di sini namanya perisai. Dan di dalam perisai ini terdapat 5 simbol. Kita masuk yang pertama, yang di tengah-tengah, yaitu simbol bintang. Simbol bintang merupakan bunyi sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita wajib melakukan hal-hal yang berhubungan dengan tata cara kita mengucap syukur kepada Tuhan, baik dengan beribadah, berdoa, bersyukur, dan lainnya. Kemudian di sini ada gambar rantai. Gambar rantai di sini yaitu saling berhubungan dengan antara satu dengan yang lain, artinya tidak terputus. Nah, ini merupakan simbol sila kedua dengan bunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia harus memperoleh sesuatu dengan adil dan tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu simbolnya pohon beringin. Kita mengetahui bahwa pohon beringin itu merupakan salah satu pohon yang sangat besar, kuat, dan juga kokoh. Dia memiliki akar yang sangat kuat sehingga bisa menopang tubuh dari pohon ini. Nah, ini merupakan simbol dari sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Artinya kita sebagai manusia, sesama manusia harus saling bersatu dan bekerja sama untuk mencapai sesuatu hal. Kemudian yang keempat yaitu kepala banteng. Dengan bunyi sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya, ketika kita menghadapi suatu masalah, kita akan dipimpin dengan lambang kepala banteng, akan dipimpin oleh seseorang untuk mendiskusikan atau memusyawarahkan suatu hal tersebut untuk mencapai suatu keputusan. Nah, di sini juga kita harus bisa belajar menghargai perbedaan-perbedaan pendapat yang diberikan oleh orang lain. Kalaupun kita tidak bisa, pendapat kita belum bisa diterima, kita tidak boleh marah, tapi kita harus bisa menerimanya dengan ikhlas. Nah, dan yang terakhir, ini lambang simbolnya yaitu padi dan juga kapas. Ini padi dan kapas. Nah, di sini keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sila yang kelima. Kita sebagai manusia harus bersosialisasi dengan sesama kita. Artinya, kita bisa melakukan beberapa kegiatan untuk membantu saudara-saudara kita untuk ketika mereka misalnya menghadapi suatu bencana, atau kita bisa bekerja sama untuk mencapai kita juga bisa bekerja sama untuk mencapai suatu hal yang mencakup banyak orang. Kita lanjut. Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Artinya kita menjadikan Pancasila itu sebagai dasar dalam bertindak dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pengamalannya itu bisa kita lakukan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Contoh, berdoa sebelum makan. Nah, ini merupakan pengamalan dari sila pertama. Artinya, sebelum kita makan, kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kita masih diberikan rezeki dan diberikan kesempatan untuk menikmati berkatnya. Nah, di sini juga membantu adik belajar merupakan pengamalan sila kedua. Artinya kita sebagai kakak, kita menolong adik kita untuk bisa lebih mengetahui pembelajarannya. Nah, ini merupakan contoh-contoh pengamalan sila di lingkungan rumah. Kemudian
Kita lanjut ke halaman 14, menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Nah, bunyi sila ketiga itu adalah Persatuan Indonesia. Nah, ini tolong digarisbawahi, kita harus memiliki sikap bersatu dan bekerja sama. Itu yang tadi Miss Tari sebutkan, kita sebagai manusia harus saling bersatu dan bekerja sama seperti lambang dari pohon beringin yang memiliki sikap bersatu dan kokoh untuk mencapai suatu hal. Sikap bersatu dan bekerja sama dapat diterapkan di rumah. Berikut adalah contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Nah, kalian boleh tolong garis bawahi, membersihkan rumah bersama-sama. Pasti kalian akan sering melakukan ini, apalagi sekarang lagi masa pandemi, kalian sering lebih banyak di rumah. Kalian akan termotivasi untuk membantu ayah atau ibu membersihkan rumah. Kemudian menonton pertunjukan daerah bersama-sama. Nah, kalau di rumah kalian bisa menonton sebuah film bersama-sama yang tentunya nanti orang tua, ayah atau ibu akan memberikan pengajaran dari film yang kalian tonton. Atau kalian juga bisa melakukan sebuah permainan di rumah secara bersama-sama. Nah, itu merupakan pengamalan dari sila pertama, kedua, dan ketiga di lingkungan rumah. Nah, kalian tolong kerjakan bagian ayo berlatih yang ada di halaman 7 dan juga maksudnya halaman 8 dan juga halaman 15. Selamat mengerjakan.